akan membahas mengenai kantor pos besar Surabaya. Seperti yang kita tahu, di belakang ini sudah ada kantor pos besar Surabaya. Kantor pos besar Surabaya ini sudah ada semenjak tahun 1880 dan menjadi salah satu ikon bersejarah bagi kota Surabaya dan tentu saja bagi negara Indonesia. Dimulai dengan berdirinya pada tahun 1880 oleh Hindia Belanda, tempat ini menjadi kantor untuk pengiriman surat dan barang hingga akhirnya pada tahun 1900-an diubah menjadi sekolah bagi kaum Hindia Belanda. Adapun ketika Indonesia sudah merdeka, untuk sekolah Hindia Belanda ini telah beralih fungsi menjadi kantor pos kembali yang telah dinasionalisasi dan pada akhirnya menjadi kantor pos besar Indonesia. Lengkapnya lagi kita akan menyaksikan tayangan berikutnya mengenai kantor pos besar Surabaya. Kantor pos mempunyai gedung sendiri. Kantor pos Surabaya terletak di salah satu ruangan kantor residen Surabaya yang terletak di Willems Plein, yang sekarang menjadi Taman Giant Round. Willems Plein adalah bangunan besar yang di dalamnya banyak terdapat ruangan, salah satunya adalah kantor pos dan telegraf Surabaya. Gedung ini kemudian ditempati oleh Bupati Surabaya yang lebih dikenal dengan Gedung Regenstraat. Gedung Regenstraat untuk pertama kalinya digunakan oleh Bupati Surabaya sebagai kediaman dan kantor. Maka dari itu, jalan di depan gedung dinamakan Regenstraat. Dari kata Regen yang berarti bupati dan Straat yang berarti jalan. Bupati Surabaya menempati gedung tersebut pada tahun 1800 hingga pada tahun 1881. Kemudian setelah tahun 1881, gedung kantor pos Surabaya ini beralih fungsi menjadi sekolah yang dikenal dengan nama New Fair Grammar School atau yang dikenal dengan sekolah HBS. HBS inilah yang merupakan sekolah lanjutan yang di dalamnya adalah gabungan dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah ke atas. HBS ini yang nantinya akan menjadi tempat untuk pendidikan dari tokoh-tokoh terkenal di Indonesia, dan salah satunya adalah Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno yang bersekolah pada tahun 1916 hingga tahun 1923. Kemudian pada tahun 1923, HBS ini dipindahkan ke daerah Taban yang sekarang letaknya di daerah Jalan Jaya Kusuma atau yang lebih dikenal dengan SMA Kompleks. Setelah HBS sudah gedung ini difungsikan menjadi markas Kepala Polisi Surabaya hingga tahun 1926. Gedung kantor pos besar Surabaya sebelum menjadi markas besar Komisaris Kepolisian pada tahun 1926 telah mengalami berbagai renovasi dan dilakukan beberapa perbaikan. Gedung yang terletak di Jalan Ringstad ini merupakan rancangan arsitek WWIP yakni Bolsius, dan gedung ini telah berfungsi sebagai kantor pos yang berada di Surabaya hingga pada hari ini dan masih berdiri di kawasan Tugu Pahlawan atau di Kelurahan Kembangan Selatan. Kantor pos ini kemudian akan kita sebut dengan PTT atau Kantor Pos Telegraf dan Telepon, yang pada masa pendudukan Jepang diserahkan dan dikelola oleh rakyat Indonesia sendiri. Kemudian setelah Jepang kalah atas sekutu, dari sinilah kemudian berita kekalahan Jepang dan sebelumnya ditutup-tutupi menyebar luas di kalangan rakyat Indonesia.
Meskipun Jepang telah menyerah, namun kebanyakan dari mereka masih menduduki kantor-kantor pemerintahan, dan salah satunya adalah kantor pos besar Surabaya yang oleh tentara Jepang dijadikan sebagai pangkalan militer Jepang. Kemudian, oleh pegawai PTT, gedung tersebut direbut kembali pada awal bulan Oktober setelah sebelumnya mengalami kegagalan. Pada saat Surabaya diduduki kembali oleh sekutu, yakni pada tanggal 28 hingga 30 Oktober 1945, tentara sekutu berusaha mengincar gedung kantor pos ini yang letaknya cukup strategis dan mempunyai daya tampung yang luas. Kemudian terjadilah pertempuran antara pegawai kantor pos dan tentara sekutu, walaupun tak mudah karena persenjataan sekutu lebih canggih dan akhirnya juga mengalami kegagalan. Namun, usaha mereka tak berhenti sampai di situ. Pada saat perang melawan sekutu ini, untuk sementara kegiatan kantor pos dalam urusan surat menyurat dihentikan, dan untuk sementara juga kantor pos pusat ini dipindahkan ke kantor pos Simpang yang sekarang letaknya berada di depan Gerahadi. Hingga hari ini, kantor pos besar Surabaya masih berfungsi untuk kegiatan surat menyurat yang terletak di Jalan Kebonrojo, dekat dengan Tugu Pahlawan itu sendiri. Saat ini kita sudah berada di dalam kantor pos besar Surabaya. Bisa disaksikan bagaimana arsitekturnya cukup klasik ya. Ini sekitar dibuat pada tahun abad 19 dan masih utuh hingga sekarang. Mungkin ada beberapa renovasi dari beberapa sisi seperti pengecatan. Cuma untuk lebih banyak yang masih sama seperti dahulu dalam sisi arsitektur seperti tembok ataupun dekorasi-dekorasinya yang masih menampakkan bahwa ini dibuat pada sekitar abad 19. Mas tahu nggak sejarah tentang gedung kantor pos ini? Tahu. Gimana sejarahnya? Iya. Itu kan dari dulu. Dan itu kan kita dari sini tempat gedung sekolahannya Pak Karno. Iya. Ya, makasih Pak. Gimana pengetahuan Anda tentang sejarah pos Surabaya ini, khususnya pos besar ini? Pos besar. Yang saya tahu sebelum di sini, yang sebelumnya di Purworejo ada lagi gedung pos pertama kali di Surabaya. Itu tepatnya di Jalan Taman Aksara 1, tepatnya Gerahadi. Ya betul sekali, itu gedung pos yang pertama kali di Surabaya. Awalnya dulu kan itu kamar jenazah dari Rumah Sakit Simpang. Rumah Sakit Simpang kan yang sekarang jadi Plaza Surabaya. Nah itu setelah dari itu baru yang di sini. Yang di sini itu dulu awalnya sekolah, sebelum dari sekolah jadi kantor government Hindia Belanda. Setelah jadi kantor government jadi kayak ini tempat penjara atau apa itu kan ada di sini. Terus setelah itu yang terakhir jadi sekolahan dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. Setelah itu baru jadi pos. Kalau dulu pertama awalnya namanya PTT, Pos Jauh sebelum dipakai oleh kantor pos, gedung ini sudah beberapa kali dipakai oleh beberapa instansi. Pernah dipakai sebagai kantor, bahkan rumah dinas daripada Bupati Surabaya, atau kalau hari ini mungkin istilahnya wali kota. Yang kedua, kalau Anda tahu Bobiru kepolisian itu dulu markasnya juga pernah di sini. Yang ketiga, kalau Anda tahu SMA Komplek dulu sebelum pindah ke sana itu sekolahnya di sini. Dan salah satu putra Fajar, Pak Karno pernah sekolah di sini sebelum dipindah ke Jalan Wijaya Kusuma. Jadi istilahnya dulu Karesidenan. Oleh karena itu terakhir diambil alih dan dijadikan kantor pos. Dulu istilahnya PTT, Pos, Telepon dan Telegram, sebelum berpisah dengan Telkom. Ya, itu tadi setelah kita lihat bagaimana kondisi gedung pos besar Surabaya pada tahun 2015 ini. Pos besar Surabaya masih tetap ada hingga kini dengan banyak sekali masih orang-orang yang setiap harinya datang kemari, baik untuk surat menyurat maupun bertelegram dan juga untuk pengiriman barang. Dan setiap harinya pula kantor pos besar ini masih sering disinggahi oleh orang-orang, mengingat
akhir tahun ini masih sudah dengan ilmu pengetahuan yang berkembang dan dengan teknologi yang semakin maju, sudah munculnya SMS maupun email dan juga peralatan teknologi yang lebih canggih lainnya. Kantor pos dan surat menyurat masih tetap memiliki masyarakatnya sendiri, karena untuk terkait dengan kantor pos besar ini memiliki sejarah yang cukup panjang juga dalam perjalanannya di Indonesia.